Tes 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 ini cukup satu kali record saja karena kalau kita record lagi bakalan ribet deh ya. Oke. Saya di sini akan merekomendasikan HP-HP di kisaran harga 2 juta sampai 3 juta ya untuk orang-orang awam tentunya karena orang-orang awam itu umumnya itu nggak tahu soal spek ataupun eh, cara ngerawat HP itu gimana. Makanya kita cara memilih-milih HP second yang mana. Makanya kita cari HP-HP baru. Yang pertama umumnya karena eh, garansi. Umumnya HP-HP yang baru rilis itu memiliki masa garansi yang cukup panjang. Sehingga ketika HP itu rusak atau kesalahan penggunaan atau gimana, itu bisa langsung kita minta eh, perbaikan ke pihak HP-nya langsung gitu. Yang kemudian untuk yang kedua karena orang-orang awam itu nggak tahu spek, nggak tahu apa-apa misalnya seperti Gus Roy, Ridwan ataupun Ropik gitu kan mereka nggak paham spek sama sekali gitu. Nah, untuk menghindari misalnya ada kesalahan pemakaian dari user terdahulu kita bisa meminimalisir itu karena kan pertama-tama kita nggak tahu penggunaan HP orang sebelum kita itu kayak gimana ya. Sebarbar apa kita juga nggak tahu. Makanya orang awam itu cenderung memilih melakukan cara aman itu dengan cara itu mereka membeli HP baru seperti itu. Nah, ini akan saya share screen mengenai HP-HP tersebut. Sudah terlihat ya. Bisa di itu beda-beda ini. Semoga sini ke record ya guys ya. Oke, untuk yang pertama-tama ini sudah terlihat. Nah, udah terlihat berarti. Nah, yang pertama-tama kita merekomendasikan HP 5G tentunya karena teknologi 5G ini bukan teknologi yang baru ya, udah ada dari tahun 2020 yang lalu. Namun karena Indonesia ini perkembangan sinyalnya ini agak lambat dibandingkan negara-negara lain, maka teknologi 5G ini baru masuk di Indonesia mungkin tahun 2030 ke depan gitu. Masih sangat lama sekali. Nah, untuk pertimbangan pertama saya memasukkan HP ini ke dalam list ini adalah karena dia menggunakan chipset ini yang sangat modern sekali ya, tentunya. Dari segi chipset kita lihat, dia menggunakan Snapdragon 695, merupakan chipset yang cukup powerful untuk kelas harganya. Sepertinya dia yang paling powerful di list ini. Kemudian dia menggunakan layar AMOLED dengan refresh rate 120 Hz. Ini di teman-teman bisa lihat di websitenya sendiri ini menampilkan udah menandakan kesan bahwa ini tuh HP yang ngebut di benar-benar ngebut gitu loh buat kelasnya. Dan ini udah turun harga juga dari harga yang awalnya itu 3 juta turun ke 2 2,3 juta sampai 2,4 juta kalau nggak salah. Nah, ini kecerahannya juga udah terbilang cukup tinggi sampai 1200 nits. Kemudian refresh rate-nya yang juga salah satu kelebihannya. Nah, yang saya suka dari website Xiaomi atau Poco ini tampilannya sangat bagus sekali sih yang. Jadi kalau misalkan kita buat presentasi atau apa jadi enak gitu loh. Kemudian sentuhan resolusi super dan touch sampling rate yang presisi gitu. Jadi buat neken atau buat kita main game itu nggak ada delay kalau kita mencet tombol skill atau tombol di dalam layarnya itu bakalan presisi gitu. Nah, sebenarnya itu saja kalau emang Poco ini kan biasanya ngunggulin soal itu, soal apa itu spek hardware gitu ya kan, terutama chipset ya kan.
Untuk layarnya sendiri juga udah AMOLED. Kemudian speakernya namun sayangnya masih speaker mono, ya kan? Speakernya masih satu, jadi agak kurang mungkin seperti itu. Ada juga ringkasannya. Kamera standar 48 megapiksel, ada kamera ultrawide juga, recordingnya sampai 1080 30 fps ya kan. Sidik jari masih di bagian samping. Oke, cukup sekian. Kemudian dari brand berikutnya ada Samsung. Nah, kita lihat di sini. Samsung itu merupakan salah satu brand yang kalau ngebikin website soal spesifikasi itu kurang menarik, saya rasa. Lihat, bisa teman-teman lihat ini tampilannya lebih seperti tampilan website pers pada umumnya gitu loh. Jadi nggak menarik. Kalau misalkan teman-teman lihat dari segi website, malah ini, nah, dari segi website mana ya? Kita nggak bisa share, share screen HP-nya nggak bisa digeser lah ini. Wait, 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 wait. Share audio. Ini sih harusnya sih. Ini. Tapi saya nggak tahu cara mindahin filenya ini gimana ya. Atau di Minisme aja. Oh, di Minisme harusnya kecilin terus diklik. Yang ini kan harusnya. Bisa nggak digeser? Ah, sip. Nah, harusnya tampilannya seperti ini ya dari tadi ya teman-teman. Maaf, saya gaptek ya, nggak tahu teknologi jadi wajar aja. Kemudian yang di sini yang jadi unggulan utamanya tuh dari segi chipsetnya sendiri yang menggunakan Dimensity 6100, kemudian udah dibekali sama baterai yang besar gitu 6000 mAh yang support fast charging hingga 25 watt yang mungkin ini masih kurang kencang dibandingkan brand-brand lain di kelasnya seperti itu. Kemudian di sini juga ya nggak begitu banyak sih. Mungkin di sini ada menggunakan layar AMOLED ya kan, kita pilih yang pakai layar AMOLED semua di sini. Insya Allah teman-teman. Jadi untuk kelas 2 jutaan emang kalau bisa kita milih layar yang minimalnya itu udah AMOLED karena sayang aja gitu loh. Karena banyak HP-HP di kelas 2 jutaan ini yang udah memakai layar tersebut. Dan layar IPS saya rasa untuk kelasan harga seperti ini udah agak kurang ya teman-teman. Jadi eh, langkah baiknya emang AMOLED sih. Kemudian ya ini bisa teman-teman lihat untuk eh, harga penjualan pertamanya menggunakan harga 2,7 juta. Namun ini biasanya kalau misalkan HP Samsung ini harganya bakalan cepat turun dibandingkan HP dari brand-brand lain seperti itu. Ini jarang gesernya. Mengganggu tampilan sini. Enggak. Geser saja ke sini. Nah, di sini untuk HP berikutnya kita ada rekomendasi dari Redmi, ya kan keluar salah satu keluarga Xiaomi yang karena memang Xiaomi ini merupakan brand yang apa ya?
punya banyak lini smartphone uh, terjangkau dengan spek-spek yang bagus gitu loh. Yang pertama-tama, ini websitenya juga bagus tampilannya. Dia menonjolkan keunggulan kamera 108 megapikselnya yang memang cukup eh, cukup banyak sebenarnya brand-brand yang menggunakan teknologi 108 megapiksel ini di kelas 2 jutaan. Namun untuk yang memiliki apa ya, memiliki prosesor 5G cuman ini saja. Anda tidak akan menemukan HP dengan 108 megapiksel, terutama HP baru yang memiliki chipset 5G dan layar AMOLED selain HP ini. Oke, untuk layarnya udah jelas tadi, udah tersampaikan bahwa kita akan menggunakan layar AMOLED saja. Untuk pengisiannya juga udah lumayan, udah 33 watt, meskipun tidak sekencang yang Poco tadi ya, kalau nggak salah. Poco tadi kayaknya lebih kenceng deh daripada ini. Itu tipis, ya. Biasa layar AMOLED lah emang gitu sih. Layar AMOLED kan emang speakernya meskipun mono, namun di sini ditampilkan speaker kencang dan bertenaga. Nah, kemudian ada teknologi 108 megapiksel yang meskipun mau berapapun megapiksel kamera yang dipakai, misalkan 48 megapiksel, 64 megapiksel, 108 megapiksel itu menggunakan teknologi yang sama. Teknologi yang dipakai itu pixel binning, yang dimana teknologi ini berusaha untuk menggabungkan piksel-piksel dari eh, piksel-piksel yang terdekat itu menjadi satu. Jadi nanti hasil akhirnya juga tetap sama. Hasil akhirnya itu antara 12 megapiksel sampai 16 megapiksel. Jadi sama aja gitu loh. Mau pakai 48, mau pakai 50 megapiksel, mau pakai 64, sama aja hasilnya itu cuma di belasan megapiksel. Entah itu di 12 ataupun 16 megapiksel. Teman-teman mohon dicermati lagi ya. Kalau misalkan mau membeli HP. Ini juga 108 megapiksel juga nanti hasil akhirnya juga sama, masih 12 megapiksel gitu. Nah, ini ada lossless zoom karena tadi menggunakan teknologi pixel binning yang emang saya rasa di semua HP yang menggunakan resolusi di atas 12, di atas 16 juga sama sih. Gitu. Namun di sini juga ada mode RAW sehingga kita bisa mendapatkan hasil 108 megapiksel. Nah, itu yang membedakan. Namun mode 108 megapiksel ini ada kompensasi. Misalnya dari segi HDR ini kurang bagus atau dari segi tone warnanya sendiri kurang akurat gitu dengan warna aslinya. Oleh karena itu saya lebih merekomendasikan teman-teman untuk menggunakan apa ya, yang mode defaultnya aja, yang 16 yang 16 megapiksel ataupun 12 megapiksel itu sebagai ya, hasil teman-teman untuk di post di medsos gitu kan. Kemudian ada mode portrait, kemudian mode film kamera ya, ini filter mungkin ya. Untuk videonya sendiri juga udah bagus, udah ada stabilizernya ya kan. Eh, Kecerahannya sendiri ya meskipun nggak setinggi yang tadi ya kan, kayaknya yang Poco atau Samsung tadi lebih tinggi. Nah, ini udah ada sertifikat buat HP ini bisa dipakai di dalam kondisi yang remang-remang gitu loh. Jadi nggak menyakiti mata kita karena udah ada sertifikat di UV Ren Lens. Kemudian refresh rate-nya juga udah adaptif 120 Hz. Nah, uh, ini lebih kencang daripada yang tadi sih. Touch sampling rate-nya dengan kontrol sentuhan resolusi super 16 kali. Untuk desainnya sendiri juga lebih bagus ya di antara kedua HP yang barusan saya rekomendasikan tadi, dengan bodi tipis juga hanya di 7,6 mm.
Ini untuk chipsetnya yang lumayan kenceng lah untuk kelas harganya. Ya meskipun nggak sekencang Samsung ya, karena Samsung sendiri udah pakai 6100, dan sedangkan ini udah pakai 6080, 6080 lah. Itu udah bagus juga sih. Kemudian, nah ini bedanya udah ada sertifikasi IP54 untuk perlindungan cipratan dan debu. Namun nggak buat dicelup-celupin ke air ya. Udah ada perlindungan kaca Corning Gorilla Glass 5 di bagian depan. Ini udah ada, wow, udah bagus juga sih. Ini udah dapat garansi 48 bulan dari Xiaomi. Masih ada jack audio, masih ada air blaster buat remote menggunakan, kemudian ada NFC. Oke, seperti itu aja. Oke, karena rekomendasi HP untuk kelasan 5G tadi cuma ada tiga ya kan. Kita lanjut ke HP berikutnya, yaitu Poco M6 Pro. Nah, Poco M6 Pro ini yang apa sih yang jadi keunggulan? Kenapa kita harus memilih HP yang 4G dibandingkan HP yang 5G tadi? Kemudian untuk yang jadi apa, kita memilih HP ini gitu loh. Yang pertama dari segi charging, ini chargingnya yang paling kenceng di antara HP-HP tadi dengan teknologi 67 watt turbo charge ya kan. Kemudian chipsetnya ya masih 4G, meskipun ini chipset yang masih relevan buat dipakai di masa sekarang gitu. Nah, untuk segi kameranya juga lebih oke sebenarnya daripada HP-HP sebelumnya, karena ini udah make 64 megapiksel dengan OIS yang mana itu akan menghasilkan gambar video yang stabil, serta ketika kita memotret itu ada stabilizernya, jadi kita nggak perlu uh, sestabil itu gitu loh. Maksudnya kita nggak perlu menggunakan tripod ketika kita mau memotret untuk mode malam. OIS ini akan sangat berguna sekali karena ini cuma satu-satunya ya di dalam list ini yang menggunakan OIS atau Optical Image Stabilizer, yang mana ini bagus banget buat video malam ataupun untuk buat video ataupun fotografi malam hari. Namun jarang juga sih yang pakai HP malam hari buat foto-foto kan. Biasanya orang-orang sekarang cenderung memakai flash ya kan. Kalau misalkan teman-teman jarang buat foto malam-malam hari ya, teman-teman bisa mengambil rekomendasi HP lain sih. Nah, untuk speakernya sendiri, nah ini juga sangat istimewa ya, karena dia menggunakan dual speaker yang tuning audionya oleh Dolby Atmos. Kita tahu sendiri kalau Dolby Atmos ini merupakan salah satu brand audio yang sangat populer sekali, dan biasanya tuh digunakan di HP-HP flagship. Nah, tapi ini di HP kelasan 2 jutaan juga udah dipakai gitu. Gitu. Dan touch samplingnya sama seperti HP Redmi Note eh, 13 5G tadi, udah sangat bagus sekali. Ini sertifikasinya juga sudah sama. Kemudian turbo charging, ini charging sangat kencang sekali. Dapat mengecas HP hingga penuh dalam waktu 44 menit saja. Wow, ini nggak ada charging yang sekencang ini sih. Tapi kayaknya nanti di list juga bakalan ada dari HP Tecno mungkin yang memiliki charging yang sama kencangnya gitu. Oke, kemudian ini fotografinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk fotografinya bakalan lebih stabil karena OIS itu memanfaatkan hardware dengan menambahkan ruang seperti Pegas di situ di dalam kamera, jadi videonya bakalan lebih stabil. Secara teorinya seperti itu. Namun ini juga dipengaruhi oleh AIS atau ASP dari MediaTek sendiri yang mungkin jika dibandingkan dengan brand lain agak kalah gitu dibandingkan dengan HP-HP 5G tadi. Mungkin bisa rekaman videonya lebih baik dikarenakan chipsetnya juga
untuk memproses videonya ini lebih baik daripada Poco ini, karena Poco ini menggunakan chipset 4G itu. Chipset 4G yang umumnya itu lebih rendah lah dibandingkan dengan HP-HP 5G. Nah, teman-teman bisa lihat HP yang menggunakan OIS plus AIS akan menghasilkan kualitas gambar seperti apa gitu. Nah, kan akan lebih stabil kan. Ini without OIS atau tanpa. Sedangkan di bagian sini adalah yang menggunakan OIS. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk jepretan malam harinya juga sangat bagus ya ini. Ini bagus sih untuk kelasnya sih. Ya, 11-12 lah sama Redmi Note 13 yang 5G tadi, namun ini dengan tambahan teknologi OIS gitu. Yang umumnya ini juga agak jarang sih ini sih. Nah, ini menggunakan teknologi in-sensor zoom atau yang tadi juga ada di Redmi Note 13. Ini kan. Di sini juga udah ada kamera ultrawide. Jadi eh, untuk foto berbagai angle atau foto grup ya kan biasanya membutuhkan sudut yang lebih lebar lagi, maka kamera ultrawide ini diperlukan seperti itu. Kamera selfie-nya juga 16 megapiksel. Nah, ada filter kamera, frame kamera, ada filter juga, filter-filter alam. Nah, yang saya suka dari apa ya? Yang saya suka dari Xiaomi ini, nah, webnya bagus banget, Pak. Nggak seperti web Samsung yang jelek itu, Pak. Nah, algoritmanya juga akan membantu dalam hmm, apa ya? Dalam fungsi optik, kemudian akselerasi, ya banyak hal lah. Ini juga meskipun ini chipset 4G, namun untuk performanya sendiri masih terbilang cukup bagus. Tercatat di sini udah menghasilkan skor 451 di Antutu yang mana itu udah cukup tinggi ya. Kalau misalkan buat main PES, Mobile Legend itu masih sangat mumpuni sekali gitu. Ya orang HP 1 jutaan ini juga udah banyak yang HP main kayak gitu. Nah ini juga bodinya juga terhitung cukup ringan ya karena di ukuran 180 gram saja. Dan apa ya? Nah ini juga udah ada perlindungan IP53 IP54 untuk tahan cipratan dan debu. Dan Corning Gorilla Glass 5, cek audio masih ada IR Blaster, ada NFC, ya seperti HP Xiaomi pada umumnya emang. Oke, kemudian kita beralih ke HP yang 4G berikutnya ya kan. Karena ya rekomendasi list HP 5G-nya udah habis teman-teman. Kalau teman-teman sekiranya memang memerlukan HP yang 5G, teman-teman bisa sudahi saja video ini. Langsung ke tiga tadi yang memang udah terbaik gitu loh. Tiga lister, tiga lister, tiga list tadi yang memang udah terbaik di kelasnya gitu. Oke, untuk yang list pertama, aduh, apa ini? Nah, untuk list pertama, di sini uh, ada ada Infinix Hot 50 Pro Plus. Nah, ini tuh merupakan HP bikinan Transsion, HP bikinan Transsion atau Infinix yang beautiful tapi sadis gitu ya kan, sesuai slogannya. Nah, di sini tuh ada beberapa keunggulan yang bisa teman lihat. Udah ditampilkan semua dengan layar melengkung yang merupakan langka di kelas harga 2 jutaan. Bahkan HP kelas 3-4 juta itu juga jarang yang menggunakan layar lengkung gitu loh. Nah, layar lengkung sendiri lebihnya apa ya teman-teman? Ini bisa membuat bezelnya itu sendiri lebih tipis. Yang pertama bezelnya sangat-sangat tipis sekali. Bahkan nggak ada bezel sampingnya. Bezel samping itu nggak ada teman. Ya, meskipun minusnya kalau orang-orangnya teman-teman apa ya?
dalam mengoperasikan HP-nya itu sendiri barbar ataupun dipakai buat apa ya? Buat kalau orang teman-teman itu nggak waspadaan dalam merawat HP, nggak hati-hati. eh, Teman-teman sebaiknya juga hindarin layar seperti ini karena akan gampang sekali rusak ya. Kemudian performanya juga udah oke, udah pakai MediaTek Helio G100. Ini desainnya sendiri mengingatkan saya pada HP Samsung S24, S24 biasa tentunya. Nah, udah mirip-mirip nih. Nah, sih. Eh, Mana ya spesifikasinya tadi? Nah, di sini juga udah ditampilin ya kan dengan kamera utama 50 megapiksel dengan bukaan yang lebar autofocus. Kemudian ada kelebihan lagi kamera depan 13 megapiksel. Itu sih kalau teman-teman menginginkan HP yang layar lengkung, teman-teman bisa pakai ini. Charging juga udah cepet, pakai 33 watt. Ya itu aja sih. Videonya juga udah stabil semua sih kalau buat rentang harga segini. Harga 12 juta, dua harga 2 jutaan itu biasanya setiap HP itu pasti udah punya teknologi AIS yang mana itu buat menstabilkan videonya. Nah, yang kedua ada HP ini, Tecno Spark 20 Pro. Sama seperti tadi sebenarnya speknya. Cuman ini menggunakan Helio G99 yang sebenarnya secara performa ya mirip-mirip sih sama Helio G100. Namun ini menggunakan apa itu? Kamera 108 megapiksel. Nah, untuk audionya sendiri sama seperti tadi, eh, menggunakan double double speaker. Speakernya itu ada di atas dan di bawah. Misalnya kayak HP ini ya kan, nah ini udah ada penjelasannya. Di sini ditulis kalau speakernya itu ada stereo atau atas bawah, kemudian kameranya 108 megapiksel yang tentunya lebih bagus daripada yang tadi ya kan. Namun ya sih, ini hampir mirip sama yang tadi sih. Cuman kayak beda nama doang. Ini, nah ini ada 108 megapiksel yang support digital zoom sampai 10 kali. Oke, bagus. Nah, ini untuk kamera selfie-nya juga lebih baik karena menggunakan 32 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya sendiri ya, kalau teman-teman kalau misalnya nyari kamera depannya, eh, kamera depannya itu ngaruh teman-teman untuk ukuran megapikselnya sendiri karena di kamera depan itu nggak ada yang namanya teknologi pixel binning. Jadi kalau misalkan 32 megapiksel ya, ya teman-teman akan dapat hasilnya ya sama gitu 32 megapiksel. Kalau misalkan resolusi kamera depannya ini 16 megapiksel, ya hasilnya juga akan sama seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman suka selfie, teman-teman bisa mencari kamera dengan megapiksel kamera depan yang besar gitu. Karena itu berpengaruh sekali teman-teman. Tapi kalau saya sih karena nggak pernah pakai kamera depan ya, jadi nggak pakai sih fitur kayak gini. Ini teknologi biasa, dual video. Nah, ini untuk sisi kelebihan yang lain, ini juga ada fitur buat teknologi 2K yang mana akan menghasilkan gambar yang lebih jernih daripada 1080 biasa. Namun dengan kompensasi ya teman-teman. Kompensasinya adalah biasanya dari segi apa ya? Stabilisasinya.
stabilisasinya nanti yang akan dimatikan gitu oleh pihak uh, oleh HP-nya gitu. Nah, ini menggunakan aku lebih suka desainnya yang ini sih daripada yang apa ya, yang Infinix tadi, Infinix Hot 50 Pro Plus. Saya sangat menyarankan untuk membeli yang seri Pro Plus sekalian gitu, apalagi jika teman-teman menginginkan HP dengan feel yang premium dengan fitur-fitur lebih, seri yang Pro Plus itu lebih oke gitu buat teman-teman. Ini juga apa ya, udah turun harga sih dari harga semula yang 2,7 juta, sekarang udah turun banget jadi 2,3 2,2 gitu. Chipsetnya juga masih sama, udah banyak sih. Nah, kemudian ini udah selesai sih sebenarnya teman-teman. Namun kita ada beberapa rekomendasi tambahan ya jika teman-teman menginginkan apa ya, yang bisa menggunakan wireless charging ataupun yang menggunakan HP berbackdoor kaca, karena HP dengan backdoor kaca itu sangat jarang sekali teman-teman untuk kelas harga 2 jutaan. Nah, juga udah ada charging menggunakan 45 fast charging ataupun wireless charging. Ini merupakan satu-satunya HP di dalam list ini yang menggunakan teknologi ini, teknologi wireless charging. Kemudian kameranya juga udah 108 megapiksel. Ya, nggak begitu ngaruh sih sebenarnya sih teman-teman. Kalau misalkan 40 ke 108 megapiksel nggak begitu ngaruh. Jadi lupakan aja. Kemudian kalau misalkan teman-teman pengen nyari sound audio yang bagus, di sini juga salah satunya. Karena ini sound audionya sendiri juga udah di tuning sama JBL. Ini juga udah menyertakan IP54, yang mana ini dilihat lebih bagus sih daripada apa ya, daripada Infinix yang tadi, Infinix Hot 50 Pro Plus yang menurutku agak kurang sih. Nah, kemudian ada terakhir, rekomendasi terakhir yang ini HP Pova 6 dikhususkan buat teman-teman yang emang suka game. Bisa dilihat ini ada kolaborasi dengan game Free Fire yang memiliki baterai jumbo 6000 mAh. Ini pastinya kalau misalkan buat maraton main game 3 sampai 4 jam, aku yakin kuat nih HP, masih sisa banyak gitu. Juga ini juga kameranya juga udah 108 megapiksel. Ini desainnya aja gaming banget ya kan, ada lampu RGB-nya. Di sini teman bisa lihat ini ada lampu RGB, lampu LGBT. Menandakan bahwa teman-teman ini pendukung LGBTQ, ya kan? Oke. Oke, sepertinya cukup itu saja ya rekomendasi HP-HP yang bisa saya rekomendasikan. Sebenarnya saya juga ingin merekomendasikan HP lain seperti Nubia Neo 5G, namun itu peruntukannya agak kurang sih kalau menurut saya sih. Nubia itu udah bagus ya, cuman dari segi speknya sendiri menurut saya masih agak kurang, ya kan? Ini juga layarnya masih apa ya? Layarnya masih IPS, teman-teman. Kemudian ada juga dari brand lain misalnya IQ Z9 Z9X, ini juga harganya juga 2 jutaan, tapi juga minusnya itu sih. Layarnya masih IPS jadi agak kurang kalau misalkan teman-teman buat nonton film atau apa gitu. Oke, sepertinya cukup itu saja, cukup sekian ya yang bisa saya sharing ke teman-teman. Karena waktu kita juga udah mepet gitu kan. Saya juga udah ngantuk. Saya juga udah ngantuk gitu.
Jadi cukup sekian video kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan gitu. Apabila oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, belajar buat cara menutup. Wah, itu ya, menutup, cara menutup. Oke.